kemudian kita mungkin melihat kepada aset-aset lain begitu ya aliran dananya mungkin untuk SBN sendiri ya dengan posisi yield SBN khususnya untuk tenor 10 tahun masih bertengger di kisaran 7%. Begitu Anda melihatnya seperti apa dan mungkin sekaligus juga begitu ya untuk strategi dari Panin Asset Management sendiri ke depannya akan seperti apa? Dari waktu ke waktu yield Indonesia kalau kita perhatikan itu bergeraknya di range mungkin 6,5 sampai 7%. Ketika kondisi pasar sangat buruk itu kadang bisa melemah ke 72, 73. Kalau dulu pas perang Rusia Ukraina atau pas pandemi bahkan mendekati 8%. Tapi umumnya kalau dia melemah itu ya 7 sampai 7,2, 7,3%. Ada juga waktu-waktu yang bagus di mana dia mengalami kenaikan harga, yield kita itu mendekati 6%, jadi di bawah 6,5. Tapi dalam mungkin 5 tahun terakhir kita lihat range-nya itu adalah antara 6,5 sampai 7. Jadi ini masih dalam range pergerakan yang normal, berapapun suku bunganya. Karena suku bunga mau rendah mau tinggi, yield kita di kisaran segitu. Jadi somehow oleh investor, yield yang dianggap wajar di kisaran tersebut. Kalau sekarang dengan yield mendekati 7%, berarti itu kalau dari sudut pandang manajer investasi, harga obligasi sudah relatif murah, sehingga kalau kita mau masuk ke obligasi negara ini waktu yang tepat. Dan kalau misalnya kita dalam memilih obligasi negara, ketika yield mendekati 7 atau di atas 7, kita cenderung membeli yang jangkanya lebih panjang. Oke, baik. Pandangan dari Anda sendiri atau Panin Asset Management begitu berkaitan dengan fenomena strong dollar seperti apa? Tadi kita sudah menyinggung market equity begitu. Kita juga sudah menyinggung sentimen secara keseluruhan begitu dan posisi rupiah juga pada pekan lalu sempat menyentuh level 16.500-an begitu. Bahkan intraday-nya juga sempat di 16.590. Nah, pandangan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa dan strategi yang akan dilakukan oleh Panin Asset Management seperti apa? Kalau dari Amerikanya sendiri, karena adanya tarif yang beberapa efektif di 1 Maret 2025 ini, ada semacam spekulasi, bukan spekulasi sih, lebih ke pandangan bahwa tarif tersebut akan dibebankan kepada pengguna akhir, ya mungkin tergantung ya perusahaannya, ada yang mungkin tanggung sebagian, ada yang mungkin bebankan semua, karena kalau dia bebankan semua, barangnya nggak laku susah juga gitu. Nah, jadi itu sedikit banyak akan menyebabkan inflasi. Karena itu akan menyebabkan inflasi, view akan suku bunga turun menjadi lebih lama lagi. Jadi tarif yang ditetapkan oleh Trump itu merupakan sentimen negatif untuk inflasi, sehingga suku bunga mungkin turunnya lebih lambat. Karena suku bunga turunnya mungkin lebih lambat, maka dolar bunganya masih akan tinggi, sehingga dia yang sekarang terjadi strong dollar seperti itu. Nah, dari dalam negeri saya lihat di tahun 2024 ketika dolar kita melemah, zaman masih 2024 ya, kita kan mungkin di 15 ribuan ketika mau 16 ribu, pemerintah kita saya lihat melakukan intervensi melalui BI dengan cara menetapkan bunga SRBI yang tinggi. Jadi bunga SRBI pada 2024 yang lalu itu ketika dolarnya menguat, itu di 7% plus. Nah, tadi saya barusan cek di 28 Februari, SRBI yang 1 tahun itu di 6,4%. Jadi menurut saya somehow Bank Indonesia itu untuk saat terakhir Februari ya, sudah kind of menerima gitu. Bahwa ya oke, karena sekarang Amerika seperti ini, kita mau intervensi habis-habisan juga seperti menggaramin laut. Jadi SRBI yang wajar itu, maksudnya level SRBI yang digunakan untuk memaintain rupiah itu di 6,4%. Jadi tidak terlalu ngoyo memberikan hingga 7% seperti itu. Nah, jadi kalau dengan kondisi seperti ini, ya apa boleh buat, Amerikanya sedang seperti ini. Kalau kita intervensi berlebihan juga tidak efektif. Jadi dibiarkan mengalir dulu. Siapa tahu nanti sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi atau semakin gawat baru dilakukan langkah lanjutan. Jadi 16.400 sampai 500 itu ya mungkin sudah mulai diterima sebagai level nilai tukar yang wajar. Oke, baik. Kalau kita lihat kan artinya sekali lagi sentimennya ini begitu banyak di saat yang bersamaan. Jadi artinya kita masih belum bisa melihat efek ataupun juga dampak dari satu hal ataupun juga satu sentimen yang diperhatikan oleh para pelaku pasar, muncul sentimen-sentimen lain di saat yang bersamaan begitu. Dan ini menyebabkan mungkin kebingungan ya bagi para pelaku pasar akan kemana begitu arah market kita. Nah, di tengah situasi seperti ini ya, seperti apa mungkin strategi investasi dari Panin Asset Management dan adakah kecenderungan untuk rebalancing aset begitu dari awal tahun hingga saat ini?
Kalau untuk obligasi, memang dari awal tahun kita memiliki view, oke, penurunan suku bunga mungkin akan tertunda, mungkin juga akan sesuai prediksi awal, tapi arahnya turun. Jadi kalau untuk investasi di obligasi, kami cenderung kalau beli obligasi negara itu yang 10 tahun atau di atas 10 tahun. Karena kami mengharapkan pada saat sentimen berubah, rebound harganya bisa lumayan seperti itu. Dan kalau obligasi yang jangka panjang juga kuponnya lebih bagus, sehingga selama masa tunggu kita bisa mendapat penghasilan kupon yang lebih baik. Jadi kalau untuk obligasi kita cenderung memilih yang jangka panjang. Ya. Nah kalau untuk saham saat ini bisa dikatakan saham blue chip sudah murah. Murahnya juga beberapa saham perbankan dengan asumsi dividen sama dengan tahun lalu. Dividen yieldnya mungkin bisa lebih dari 5 bahkan lebih dari 7%. Nah jadi itu menurut saya merupakan suatu kesempatan yang baik. Kapan lagi kan kita bisa beli saham blue chip dengan dividen yield 2 kalinya bunga deposito. Nah, jadi seperti itu. Tapi memang saat ini ketika kami mau masuk, timingnya harus lebih hati-hati karena kita tidak tahu apakah penurunannya masih berlanjut atau masih akan volatile ke depan. Oke,